Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAUD Nur Laruha yang lokasinya di Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kami beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan diskusi tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dari hasil diskusi kami ada beberapa hal yang teman-teman tangkap, teman-teman fokus untuk bicara tentang topik tersebut. Saya pribadi hanya mengantarkan teman-teman untuk teman-teman pendidik untuk sama-sama memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar. Bahwa ini sesuatu yang baru buat kami, iya, karena sebelumnya kami memakai kurikulum 2013, di mana ada perbedaan sedikit antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar di jenjang PAUD, walaupun tidak semuanya beda. Kami menangkap bahwa dengan Merdeka Belajar, harapan kami anak-anak menjadi lebih nyaman belajar, lebih paham akan pembelajaran yang dilakukan, lebih siap nantinya untuk masuk ke jenjang sekolah dasar, di mana saat di jenjang PAUD anak-anak berada pada fase fondasi. Merdeka Belajar ini dasarnya adalah awalnya adalah untuk mengatasi pemulihan krisis pembelajaran karena COVID-19. Tapi setelah dirasa ini ternyata lebih berguna untuk pembelajaran kedepannya, akhirnya ditetapkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar menjadi kurikulum yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2023 dengan sekolah penggerak sama implementasi kurikulum Merdeka Belajar jalur mandiri. Kami salah satu yang mendaftar sebagai IKM Mandiri, juga sebagai sekolah penggerak. Saat ini kami sudah mengikuti tes tahap 2 untuk sekolah penggerak. Kurikulum Merdeka Belajar, filosofinya adalah pemikiran dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau berpikir bahwa belajar di sekolah sama dengan belajar di dalam keluarga atau belajar di dalam masyarakat. Dasar pemikiran inilah yang dikelola oleh Kemendikbud dan akhirnya menjadi capaian terakhirnya adalah profil pelajar Pancasila dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa teman saya, pendidik kami dari PAUD Nur Laruha, akan menyampaikan apa yang mereka dapatkan selama kami diskusi 3 hari belakangan ini, materi apa saja yang mereka minati dan dapatkan, sehingga masing-masing orang akan memperkuat tema tersebut dan bahasan itu nantinya yang akan kami diskusikan lagi bersama-sama. Nantinya setiap guru, setiap pendidik akan menceritakan, ada satu sesi khusus, setiap guru akan divideokan sebagai aksi nyata mereka terhadap modul-modul dalam aplikasi belajar mandiri Merdeka Mengajar. Setiap guru akan membawakan materi tersebut, versi PAUD Nur Laruha. Oke, nanti dilanjutkan dengan salah satu guru kami untuk hasil diskusi kami hari ini. Assalamualaikum, perkenalkan saya Hardianti, perwakilan dari PAUD Nur Laruha. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Tapi kita harus tahu dulu pendidik itu seperti apa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah menuntun ilmu, menuntun
tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik harus terampil dalam memahami diri dalam sumber untuk memberikan informasi kepada peserta didik agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, mengelola kelas sehingga hasil belajar peserta didik berdiri pada tingkat yang optimal. Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Sarcem Porompis, utusan dari PAUD Nurlaruha. Saat ini saya mengajar di TKB. Setelah hasil diskusi kami beberapa hari yang lalu, tema yang saya ambil yaitu kompetensi pendidik yang dibutuhkan dalam kurikulum mendidik belajar pada pendidikan PAUD. Kita sebagai seorang pendidik PAUD yang profesional hendaknya perlu juga mengetahui standar kompetensi yang harus dimiliki, sehingga tugas utama pendidik dalam membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi kegiatan pengesahan serta pendidikan peserta didik PAUD dapat berjalan dengan optimal. Adapun 4 kompetensi yang harus dimiliki pendidik PAUD yang harus dimiliki yakni pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi pedagogik, serta kompetensi sosial. Assalamualaikum, saya Susi Andriani dari PAUD Nurlaruha. Saat ini saya mengajar di kelompok bermain PAUD Nurlaruha. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat anak. Kurikulum Merdeka Belajar pada jenjang PAUD atau fase fondasi didasarkan pada metode bermain sambil belajar. Ini tujuannya menyiapkan anak agar siap memasuki jenjang pendidikan dasar atau fase A. Adapun keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah yang pertama, lebih sederhana dan merdeka. Artinya fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Yang kedua, lebih merdeka. Maksudnya di sini peserta didik memilih pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Assalamualaikum, saya dari PAUD Nurlaruha. Nama saya Aslina. Saya mengajar di TKA. Hari ini saya membawakan materi perencanaan pembelajaran PAUD. Merencanakan pembelajaran terstruktur dan kompetensi dalam modul ajar. Isi modul ajar adalah 1. Identitas sekolah, 2. Kompetensi awal, 3. Profesi pelajaran Pancasila, 4. Sarana dan prasarana, 5. Target siswa, 6. Model pembelajaran yang akan digunakan. 2. Menjadikan pembelajaran menjadi agenda menyenangkan. 3. Belajar tidak hanya harus dalam kelas dan bangku formal. Hai, nama saya Wodi Siti Kamala dulu. Saya utusan dari TK PAUD Nurlaruha. Saya mengajar di kelompok bermain. Capaian pembelajaran ada 4 poin, yaitu 1. Memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. 2. Menguatkan transisi PAUD. 3. Menguatkan artikulasi penanaman dasar literasi dan STEM sejak jenjang PAUD. 4. Lebih memberikan pijakan bagi anak untuk
memahami jati dirinya dan dunia. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Ningrum dari PAUD Nur Laruha. Materi yang saya dapat simpulkan untuk hari ini yaitu tujuan akhir implementasi dari tujuan pembelajaran profil pelajar Pancasila, yang mana terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang mana profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang mudah dipahami. Profil Pancasila terdiri dari elemen-elemen dalam pelaksanaannya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana diwujudkan dalam keadaan akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, serta kepada alam dan kepada negara. Itulah hasil diskusi kami hari ini dengan pendidik. Saya sebagai kepala sekolah sangat bangga sekali atas capaian kita dalam 3 hari ini. Artinya walaupun kita bertemu bersama, kita memahami beberapa hal dan itu kita coba share di masing-masing teman pendidik. Nantinya kita akan mendalami setiap yang kita share hari ini. Jadi setiap materi yang kita share hari ini, setiap guru akan mendalami, akan kami buatkan video sendiri tentang hal itu, walaupun dalam bentuk yang sangat singkat dan dengan bentuk yang sangat singkat dan beberapa contoh kasus yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Kami dari PAUD Nur Laruha. Indonesia bisa, Indonesia sehat, Indonesia teladan, Indonesia hebat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.